Selamat pagi, ini pukul 2.30 dini hari. Terima kasih sudah mau join di channel Kedu, dan saya harap semoga Anda kerasan ya di channel ini, karena memang ini channel baru seumur jagung, masih seupil 3 bulan umurnya dan dalam proses berkembang. Kenapa saya dalam proses berkembang? Saya katakan demikian karena sudah ada 42 subscriber, hilang satu. Sebelumnya itu 43 subscriber, sekarang menjadi 42. Saya terima kasih banyak pada 42 subscriber yang sudah mau bergabung di channel Kedu ini. Channel Kedu ini adalah channel kelas dunia, lokasinya di Surabaya, tetapi lokasi existingnya itu di dunia maya. Ini ngomong apa tuh ya. Jadi kalian sekalian, saya ingin cerita tentang satu topik saja pada kesempatan kali ini, yaitu kenapa saya pribadi itu mendirikan channel, mengawali channel, membuat channel di tahun 2021. Kenapa? Why? Ya, why? Karena tidak ada satu alasan yang lain bagi saya. Alasan utamanya adalah saya ingin mengenalkan produk dagangan dan jasa saya kepada semua orang atau netizen yang ada di YouTube. Itu adalah tujuan utama saya. Saya ini punya toko kecil-kecilan, yaitu toko yang menangani masalah las-lasan, menangani masalah alat berat. Itu saya pengen kenalkan ke sampean. Sayangnya ini loh, dokumentasinya itu kok ya hilang kemana gitu. Itu jadi masalah. Misalkan foto-foto ketika saya nggarap di Teluk Lamong gitu, itu ndak ada ya, kampret ya. Ya ini jadi kendala ini ya. Jadi itu tujuan utama saya, yaitu mengenalkan produk dan jasa saya kepada sampean, dan tidak ada tujuan lain selain itu. Awalnya ternyata memang mengenalkan sebuah usaha itu tidak semudah membalikkan tangan. Saya menyadari betul bahwa ternyata saya itu, dan Anda tentu saja, siapapun yang ada di muka bumi ini, sebelum menjadi sebuah ibaratnya itu manusia, entitas di dunia maya, bahwa kita ini sebenarnya adalah media. Media sekarang bukan hanya berbentuk media massa, berbentuk newspaper, berbentuk televisi. Kita sekarang itu sudah menjadi televisinya. Kita sekarang menjadi ibaratnya itu media massanya. Itulah yang terjadi revolusi di dunia industri internet, industri telekomunikasi. Dan ini kesempatan yang harus diambil. Di tengah-tengah itu akhirnya saya menyadari, oh ternyata mengenalkan dagangan ini harus dengan banyak tingkah pola ya. Entah itu membuat konten harian, entah itu membuat konten berbentuk lucu-lucuan, entah itu dengan konten yang tutorial, macam-macam. Pada dasarnya kita itu pengen mengenalkan diri kita, dagangan kita. Jual diri kalau mau dibilang iya, tapi itu kan kasar ya ibaratnya. Mosok Mas jual diri, enggak lah. Paling kita berhalus dengan mengenalkan diri sendiri, yang itu di belakangnya ada dagangan, ada profesi, ada ya Anda bilang apalah, terserah. Profesi sudah saya bilang tadi ya. Jadi seperti itu, kita mengenalkan diri sendiri. Dalam perkembangannya tadi itu, oh ternyata kita bisa saut kanan kiri nih, artinya bisa kolaborasi dengan kegiatan yang lain. Misalkan kontennya itu tentang dagangan, ternyata di tengah-tengah itu bisa kasih komentar reaksi video, misalkan. Itu banyak hal terjadi. Dan saya katakan di awal bahwa sekarang ini, kalau tujuannya adalah mengenalkan barang, berarti kan tujuannya adalah bisnis. Bukan hanya sekedar relaksasi digital. Ya relaksasi digitalnya ya bisnis itu, dagangan ya. Dan tentu saja dagangan ini butuh modal, termasuk modal peralatan ya, infrastrukturnya kita harus punya. Ya saya jujur aja, untuk membuat video memang semua orang harus ada infrastrukturnya. Kalau tidak ada infrastrukturnya paling enggak itu HP pun nanti sampean pengen jajan, misalkan splitter, misalkan mic, misalkan ada tripod, itu nyambi terus. Kalau kata orang itu, wah jadi budaknya YouTube ya, jadi hamba sahayanya YouTube. Ya kadang iya kadang tidak ya. Artinya kalau kita menempatkan dalam format itu adalah jual beli dengan YouTube, enggak. Artinya kita partner saja. Saya modalin diri saya sendiri dengan peralatan-peralatan yang ada. Ya kemudian YouTube menyediakan space dan infrastruktur digital ya, yang begitu besar, media penyimpanan, kemudian juga aplikasi dan lain sebagainya, komunitas yang terutama itu YouTube sudah sediakan itu. Jadi
kalau dikatakan dari awal tujuan nge-YouTube apa? Dagangan, mengenalkan dagangan, pengen berbisnis, pengen mengenalkan video saya, dagangan saya supaya dikenal orang. Apakah butuh modal? Jujur iya, paling enggak saya bilang tadi adalah HP. Jadi modalnya ada, namanya dagang harus ada modalnya. Masalah modal nanti balik atau enggak, nah itu tergantung pertama rezeki-rezekiannya ya, kedua itu takdirnya gimana, ketiga adalah kerja kerasnya gimana. Kalau sudah kerja keras ya sudah enggak hasil, mungkin saja di bidang yang lain, enggak masalah sama sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada sampean, ini bukan untuk pamer ya, untuk kita sharing-sharing saja. Sharing-sharing saja tentang infrastruktur, tentang modal-modal yang saya pribadi sudah keluarkan untuk membuat video, dan sampai sedetik ini pun AdSense belum muncul. Tapi tidak masalah, saya hanya ingin mengenalkan dagangan saya ini kepada sampean dengan cara yang membuat video setiap hari. Dan saya akui beberapa tahun belakangan ini salah total karena saya mengembangkan beberapa channel yang itu kaitannya tidak ada sama sekali. Kadang channel A, kemudian pindah ke channel B, kemudian ke channel D, sampai sekarang itu saya bikin channel kedua yang videonya sudah menginjak ke angka 52 untuk malam hari ini. Jadi infrastrukturnya atau modalnya ada. Saya ingin tunjukkan kepada sampean, misalkan satu persatu ya. Ini adalah PC dan saya tanggalin itu hal yang lumrah bagi saya. PC ini PC gaming tahun 2017 saya beli Mas Bro, dan saya mikirnya ini untuk rendering, untuk waktu itu AutoCAD ya, untuk apalagi untuk editing, termasuk juga editing video. Saya akhirnya memutuskan untuk beli barang yang satu ini, dan alhamdulillah sampai tahun 2021 masih saja berfungsi dengan baik dan benar. Kalaupun ada trouble misalkan ya paling virus gitu aja, karena saya pakai Windows. Itu saja. Ada mau jajan enggak nih PC? Ya ada sih, maklum ya, manusia ada pengen jajannya, pengen beli SSD ya. Semoga saja ada rezeki bisa beli SSD. Tapi ini adalah infrastruktur yang paling utama bagi saya ya. Ini PC ini ya, kelas dunia PC ini. Top. Pastikan PC Anda sesuai. Kalau memang sampean mau budget betul-betul, silakan beli laptop yang Lenovo ThinkPad yang sudah ada spek untuk editingnya ya, meskipun tidak begitu maksimal tetapi itu sangat-sangat budget sendiri. Saya anjurkan kalau memang laptop Lenovo ThinkPad yang second gitu, itu sudah kelas dunia. Oke, ini PC, ini duit, artinya saya keluarkan duit untuk beli di barang. Oke, kemudian apa? Oh maaf ya, sorry. Kemudian termasuk juga kalau ada PC ada monitornya. Monitornya ini juga second. Ini beli second di daerah pasar wisata Sedati. Ini juga sudah lama, kira-kira 2-3 tahun yang lalu, dan masih berfungsi sampai sekarang. Bentuknya kotak tak ya. Ini second juga. Saya beli. Bukan second juga, PC-nya beli baru, meskipun juga itu pot-potan saya beli PC itu ya, wes gak karuan, wes tak ono waktu itu. Dan ini adalah si monitor ya second, ya wes alhamdulillah bisa lancar jaya, tidak ada kendala sampai sejauh ini. Kemudian juga ada keyboard. Ya, keyboard ini termasuk jajan kalau menurut saya. Awalnya keyboard yang murah-murah begitu kan, pengen nyoba-nyoba gitu, pengen nyoba keyboard yang mechanical ya. Aduh namanya juga manusiawi, pengen jajan. Akhirnya saya beli keyboard mechanical, dan ternyata kawan-kawan sekalian, ini sangat saya bukan ngecap ini ya, ini benar-benar mendukung produktivitas saya dalam bekerja. Artinya kalau ngetik itu saya kan bukan, saya beli keyboard ini bukan kemudian saya suka game atau gimana, atau misalkan ya pengen keren-keren, enggak. Saya karena emang saya ada seorang yang senang mengetik ya. Saya mengetik dengan 9 jari, lumayan cepat ya, nggak cepat-cepat amat tapi lumayan lah. Itu saya gunakan untuk membuat skrip, untuk menuangkan ide, untuk misalkan bikin jurnal. Itu saya pakai keyboard ini dan terasa sangat enak sekali. Bunyinya itu saya memang ambil yang khusus untuk mengetik, yang switchnya itu warna biru. Ini adalah Keychron K2V2. Saya ambil warna biru bukan tanpa alasan, karena saya senang mengetik. Ini termasuk jajan tetapi pada akhirnya mendukung produktivitas kelas dunia. Saya senang sekali. Kemudian mouse ya, mouse ini juga, ini kalau ini kebutuhan ya. Artinya saya beli yang ada kabelnya dan berfungsi really good. Sampai detik ini itu masih berfungsi dengan baik dan benar. Sempat saya pengen ganti karena kan saya pakai keyboard
Bluetooth ya, yang Bluetooth 5 ya, kemudian saya beli dongle-nya juga 2 kali, saya beli dongle itu. Yang satunya tidak berfungsi, rubbish. Kemudian yang kedua itu baru fungsi dengan baik dan benar. Saya juga ikut-ikutan beli mouse yang Bluetooth ya. Tapi akhirnya responnya itu lemot ya. Jadi akhirnya saya pakai untuk yang laptop ya. saya simpen dulu, nanti kalau saya keluar saya bawa laptop, mungkin bawa itu juga. Nah, akhirnya saya balik ke keyboard mouse yang lama ini. Ini semuanya saya keluarin pakai uang tentu saja ya, mulai dari PC dan perangkatnya dari PC, monitor, keyboard, mouse. Itu baru satu hal. Itu untuk alat untuk editing ya kan, namanya PC kan, kita ngumpulkan ide di situ, kita ada video menarik kemudian kita save di situ ya, gitulah intinya. Kalau untuk dan PC ini kedudukannya penting banget ya, penting kerangan, penting banget. Menginjak berikutnya, infrastruktur berikutnya, itu berapa modalnya Pak Bro? Lumayan itu modalnya ya, tergantung situasi dan kondisi memang. Tapi bagi saya yang tingkat ekonominya ini standar saja, bahkan cenderung susah kalau nggak susah nggak nawarkan barang Bro. Enggak, artinya ya itu lumayan banget. Saya hitung sebagai investasi dan works properly. Saya benar-benar itu masih berfungsi sampai sekarang. Artinya menghasilkan belum, tetapi bagi saya itu punya proyeksi untuk menghasilkan. Kalau konsisten dan terus-menerus menawarkan dagangan ke YouTube, mengolah sesuatu di YouTube, itu bisa berpotensi jadi nilai tambah bagi saya, dan fungsinya masih oke, dan mungkin saja berperan sebagai investasi. Itu dari PC ya. Kemudian yang berikutnya adalah mulai masuk ke perangkat audio. Ya, audio ini saya pakai mixer ya, mixer USB, ada audio interface-nya sudah include di situ. Budget sekali, karena kalau seumpama ini dibandingkan harganya dengan sound card yang sejuta umat, misalkan Focusrite itu, itu jauh kualitasnya masih bagusan Focusrite ya. Ini harganya di bawah itu, dan ini barang ini saya beli ya sama seumuran dengan PC, hampir setahun setelahnya. Ini saya masih pakai sampai tahun 2021, dan saya juga sempat dipusingkan dengan hal ini ya. Gimana nggak pusing? Bayangkan saja, suara saya kok kecil, suara saya kok nggak enak ya, jadi nggak enak lihat suara ini. Nggak, maksudnya itu volumenya itu sudah saya gedein semua yang masih kecil. Ini saya masih cari setting-setting, sampai detik ini pun saya masih cari setting-settingnya ya. Itu juga saya misalkan mixer ini saya masukkan inputan dari komputer, sound speaker outnya itu akhirnya berdenging. Saya sempat beli ground loop isolator, saya tunjukkan barangnya ya. Nah, petengke iki ya. Ternyata ini juga nggak fungsi Bro. Kampret. Wes. Ini piye? Ini kamsute ya. Ini harus diapakan lagi ini. Ya sudahlah. Saya pasang lagi ya. Saya kembalikan ke asalnya sebentar. Sabar. Namanya juga podcast ya. Podcast kan. Sebentar. Iya. Nggak fungsi itu. Wah, sudahlah. Jadi mixer ini kalau seumpama sampean pemula, mending beli soundcard ya, yang langsung Focusrite atau Motu M2 gitu, Motu M2 itu beli aja sekalian yang itu. Akhirnya mixer ini saya gunakan sebagai inputan mic doang ya. Mic saja, ini masuk ke mixer, kemudian saya colokin USB-nya ke komputer, selesai, masuk UBS, nggak ada tambahan-tambahan yang lain, ya. Headphone, saya bukan tipe yang pakai headphone. Memang saya punya headphone tapi saya tidak pakai, dan rencananya akan saya jual kembali memang karena tidak saya pakai. Ini adalah mixernya. Dan ini adalah mixer yang sangat budget sekali, dan 1001 yang dipakai sejuta umat lah orang yang dipakai ya biasanya. Tapi kalau memang ada serius banget sampai misalkan menekuni dunia audionya juga, ambil soundcard saja, itu lebih oke ketimbang barang yang satu ini. No offense, tapi saya memang saya buktinya masih pakai ini, belum beli yang satunya, yang Focusrite. Kenapa? Seperti kata Pak Prabowo, karena kita tidak punya uang ya. Ini saja dipakai sampai menghasilkan ya. Nah, berikutnya mic yang saya pakai ini untuk audio doang ya. Mic ini adalah mic lokalan.
Cinaan sebenarnya, Cungkok ya. Kemudian di merek Kretz. Ini adalah mic yang mic dinamik yang nembak Shure SM58. Dan bagi saya dynamic mic ini pilihan yang cocok bagi saya ya. Kenapa? Karena saya berada di ruangan yang suara luar itu masuk ya. Kemudian suara saya juga sampai saya tempelin gini-gini lah, itu juga suara saya masih kedengaran kadangkala. Makanya untuk membuat audionya itu supaya lebih bagus, supaya lebih ungkul suaranya, suara luar juga nggak masuk, yang banyak dianjurkan orang dan rata-rata adalah mic dinamik ya. Nah, mic dinamik ini saya juga nggak beli yang mahal-mahal, gila men. Kalau ngomong mic dinamik itu ya nggak kalah sama mic condenser juga ya. Misalkan kalau SM58 aslinya sampai 2.700.000, belum lagi kalau semua masih yang Sennheiser itu ya. Kalau misalkan Shure yang biasa itu Shure yang ori itu 48 atau berapa itu, Shure 58 58 bukan ya. Itulah intinya, itu juga harganya 1.700.000, 1,7. Ya saya sih bukan 1,7 yang Kretz ini, 170.000 selesai urusan. 170.000 saya beli. Ini belum cablingnya, belum konektornya, yaitu urusan yang lain yang aksesoris wajib, tapi ya hitungannya tidak begitu banyak ya ketimbang kita beli mixer dan lain sebagainya. Jadi untuk kualitas audio ya barang menentukan. Siapa sih nggak pengen beli Shure SM58, yang nggak pengen beli Sennheiser E935, tapi kita tahu diri ya, ini modal seminim-minimnya pengen hasil semaksimal mungkin dengan mengenalkan dagangan ke Anda. Prinsip ekonomi lah ya. Ya pakai budget dulu, saya kira sudah mencukupi, dan semoga Anda juga bisa mendengarkan. Artinya ya kalau ada kekurangan audionya silakan kasih masukan, karena saya sampai saat ini juga sedang mencari-cari gitu format yang tepat bagaimana. Nah, ini dari segi mic ya. Nah, mic lokalan yang lain ada enggak yang bagus? Ada. Misalkan Hardwell seperti Hardwell Superstar ya. Hardwell Superstar 1 nggak salah, itu harganya 650.000. Ya tentu saja lebih bagus daripada yang harga 170.000 Kretz ini. Rego nggawa rupa itu penting, benar adanya ya. Wes tidak bisa dibohongi, tapi ya kita sesuaikan budget saja. Yang namanya juga kita ini kecil-kecilan ya, kita sesuaikan budget. Kalau nanti langsung ngutang kiri kanan ya nggak tahu diri, namanya ancor nanti ya. Wes kita santai-santai saja, jalan apa adanya. Itu dari mic. Nah, kemudian output dari PC saya nggak masukkan mic, tapi saya masukkan barang yang satu ini, namanya amplifier. Ini harganya 95.000 sampai 75.000. Sebenarnya saya nggak pengen pakai ini, karena saya ada amplifiernya sendiri, tapi bejat. Rusak bro, waduh. Ya sudahlah, saya beli amplifier yang 95.000 dan saya colokin kabel RCA, kemudian masuk untuk dari outnya speaker PC itu saya outkan ke sini, kemudian saya hubungkan juga ke salon, yang itu adalah salon saya temukan di gudang ya. Saya ada gudang di belakang itu, barang-barang lama itu ternyata ada salon pasif Aiwa SX810. Ini saya ambil, saya gunakan kembali. Wis, itu untuk mixer ya. Jadi dari segi audio ini saya kira juga butuh modal juga, infrastruktur. Paling tidak sampean beli sound card, paling tidak sampean beli mixer, apapun lah. Tapi saya hitung sebagai investasi. Tadi yang pertama PC sudah, kemudian dari segi audio oke. Apakah udah finish? Belum. Masih ada barang yang satu ini, yaitu kameranya mas bro. Dan alhamdulillah saya ini bukan tipe orang yang geden-geden untuk urusan kamera ya. Wis saya kamera ini terima apa adanya, bersyukurlah. Wis saya menikmati betul yang ada sekarang ini. Jadi kamera ini saya pakai kamera camcorder pinjaman dari teman mas bro. Jadi ini adalah Sony PGR berapa begitu, belum Full HD, masih high definition only ya. Kemudian resolusinya 7,1 megapiksel, tetapi saya satisfied ya, senang banget dengan barang yang satu ini. Itu karena ada flip
layarnya flip itu, jadi bisa framing. Ini saya gunakan untuk indoor saja, tidak pernah saya gunakan untuk kegiatan di luar. Ini adalah indoor doang, dan saya memang tipe YouTuber yang banyak kan di indoor ya, ngoceh di indoor gitu. Kalau untuk outdoor gimana? Belum. Nanti saya akan terus terangkan untuk outdoornya. Ini camcorder saya pakai. Plus juga tripodnya tentu saja. Tripodnya beli juga ya, modal lagi. Toh, nah itu kan. Nah, kemudian saya juga pakai webcam nih. Kalau webcam ini saya senengnya itu bisa digunakan langsung ke OBS. Dan ini adalah bukan webcam yang bermerek ya. Ini adalah webcam cungkoan. Mereknya JT, harganya 250.000, sudah full HD, gambarnya itu sudah ya, ini gambar yang saya pakai sekarang ini ya, inilah ya sebegini ini ya. Ya saya contohkan ya begini nih loh ini kualitas gambarnya dari JT yang saya pakai ini, dan saya kira sudah lebih dari cukup. Kalau misalkan belan-belani beli yang bermerek kayak Logitech itu lumayan regone ya bro, yo kelas dunia regone, wis yang murah-murah saja, wis disyukuri aja. Nah ini saya juga untuk gunakan untuk indoor tentu saja. Nah kalau untuk outdoor piye mas bro, kalau untuk ngevlog piye? Awalnya saya juga tipenya itu senang-senang dengan ngevlog ya. Saya pakai HP ya kan, kemudian pakai dulu pernah punya SLR, kemudian hilang artinya digadein, nggak ada duit ya. Itu pakai SLR, sudahlah saya pakai GoPro saja. Ini adalah pilihan yang sangat-sangat menurut saya adalah very very valuable bagi saya pribadi, karena bentuknya kecil, enak dibawa kemana-mana ya. Sempat saya dulu itu ngasih dongle, ngasih mic ya, ngasih juga apa housing gitu, ternyata kayak opo wis mending biasa enak kecil gitu ya. Satu sempat juga pakai HP itu saya kasih, wah gila lagi nih, pakai gimbal mas bro. Saya beli gimbal, kampret gimbal kemana, kayak orang lucu aja bagi saya loh ya. Waduh, saya kok jadi kalau emang gendeng ini rek. Wis saya akhirnya sekarang pakai yang kecil-kecil saja, compact saja, yaitu GoPro Hero 7 biasa, air ludah. Ini saya gunakan sampai sekarang, dan untuk liputan outdoor itu saya nggak ada yang lain kecuali GoPro ini ya. Artinya ini is the best for me. Jadi ini ringan, bisa dibawa kemana-mana, hanya tinggal nambahin baterai. Saya beli 2 baterai, plus juga temper glass yang di depan itu untuk lensanya supaya nggak scratch ya. Itu sudah wis, ini adalah bis. Jadi saya ambil dokumentasi pakai ini ya, GoPro ini kemana-mana ya kan. Kemudian footage-nya itu saya baru komentari di indoor, wis gitu aja. Nggak kalaupun outdoor ya wis saya pakai apa mic internal dari si kamera ini, tidak saya tambahin apa-apa. Sudah wis, saya pengen yang simple doang, tidak pengen ribet-ribet begitu. Jadi modal PC oke, sudah, kemudian PC dan anak turunnya ya, dan bunga-bunganya tentu saja. Untuk modal audio sudah saya terangkan, kemudian modal kamera juga sudah saya terangkan, dan saya bersyukur sekali, alhamdulillah, itu bagi saya saat ini sudah lebih dari cukup untuk membuat sebuah konten, untuk berkreasi itu sudah lebih dari cukup ya, lebih alhamdulillah dari cukup. Wis saya merasa kecuali audionya ini saya masih cari setting yang tepat ya, semoga saja ketemu. Tapi overall ini sudah lebih dari cukup, dan saya kira sudah siap launch untuk produksi konten yang bermutu, untuk produksi konten yang berkala dan konsisten. Nah, kembali lagi ke bahasan tadi itu, kenapa nge-YouTube? Karena saya ingin mengenalkan dagangan saya, kemudian saya menyadari bahwa mengenalkan dagangan itu tidak semudah membalikkan tangan. Kemudian saya menyadari juga bahwa setiap orang itu pada dasarnya adalah media, sehingga perlu ada kreativitas di situ untuk memasukkan misi utama, yaitu mengenalkan barang dan jasa tadi, plus juga butuh modal. Ini baru modal infrastrukturnya, belum modal tetek bengek kayak aksesoris kayak mousepad, kayak kipas angin. Kalau Anda pengen mudala ataupun pengen oke sedikit ya pakai AC, saya belum ngomong itu. Saya pakai kipas angin saja. Mulai dari yang kipas angin kecil sampai yang gede itu ada kipas angin yang harus saya pakai.
belum lagi juga modal skill, misalkan ya memang nggak tinggi-tinggi amat ya, nggak harus jadi editor hebat di Premiere pun enggak, ya paling nggak bisa cut gitu, bisa gabungin dua gambar kayak gitulah. Skill softwarenya itu Premiere Pro misalkan ya, jadi itu juga penting, plus juga internetnya itu juga ada biayanya. Jadi kalau saya dalam hal semua ini, tujuan utama saya adalah itu, bukan dari AdSense. Kalau ada AdSense ya syukur-syukur, alhamdulillah, syukur-syukur berhadiah juga saya syukuri saja, tetapi tujuan utama saya adalah kembali ke tujuan yang pertama tadi, sehingga apapun yang terjadi, dihina orang, dapat subscriber atau tidak, ya kalau bisa dapat sih ya. Atau misalkan produk apa ya istilahnya itu di YouTube ini berkembang atau tidak, ya sudah, saya kembalikan ke niat dan tujuan di awal tadi itu, supaya masuk dan terus berkembang ya. Jadi begitu menurut saya pribadi, bahwa di YouTube nggak modal nonsense ya. Paling enggak Anda keluarkan HP, keluarkan tripod, keluarkan juga namanya itu splitter, mic, waktu, ya kan. Belum lagi Anda juga nanti akan ngedit di HP itu, belum lagi juga nanti akan ngupload ya, data lagi, itu bayar semuanya. Makanya kalau kita tidak menemukan alasan yang sangat kuat, kita akan tiba pada waktu, yakni beranggapan kita ini budak YouTube. Itu yang kelas dunia ya. Waduh, dino-dino itu untuk YouTubean, hasilnya apa bro? Gitu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi Anda. Kalau modal itu penting, dan memang kita mau nggak mau keluar modal, saya jujur keluar modal juga untuk hal semacam ini, dengan tujuan yang sudah saya uraikan tadi itu. Silakan share video ini jika Anda merasa bermanfaat. Silakan kenalkan ke pacar sampean, keluarga sampean, bapak sampean, mak sampean, adik sampean, tetangga sampean tentang video ini. Monggo saja, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jumpa lagi di lain kesempatan. See you later ya, bye bye.